dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya malam ini kita dapat melanjutkan, ya, tambahan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Kifayatul Akhyar yang berhubungan dengan azan, ya. Jadi masalah azan belum selesai, ada tambahan sedikit. Dalam terjemahan sudah selesai dibaca kemarin. Ya, saya tambah bahwasanya azan ini yaitu disunnahkan, ya, waktu melaksanakan salat fardu, ya, salat fardu. Selain salat fardu tidak dianjurkan azan dan iqamah, ya, termasuk salat jenazah, salat nazar, ya, salat sunnah yang disunahkan berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih, salat witir berjamaah bulan Ramadan, salat istisqa minta hujan, salat gerhana matahari khusuf, ya, kusuf dan juga khusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Itu semuanya tidak disunnahkan azan, ya, cukup dengan panggilan as-salatu jami'ah, ya, sudah memadai. Dan azan itu sangat kuat dianjurkan waktu melaksanakan salat fardu berjamaah. Nah, sekarang tambahan. Ya, sekarang tambahan. Wa ammal munfaridu fis sahra wa kadza fil baladi. Ya, adapun salat sendirian di tanah lapang, ya, atau juga di balad di negeri masing-masing. Kalau sedang sendirian, apakah sunnah azan? Nah, di sini kata ulama, fa yu'adzinu aidan 'alal madhhab. Menurut madhab kita ini, yaitu madhab Syafi'i, bahwasanya walaupun salatnya sendirian di kota, di desa, di pedalaman, di tanah lapang, sekalipun sendiri sunnah azan. Ya, tapi ini jarang orang lakukan. Walaupun kita di rumah, seandainya terlambat berjamaah, jarang kita azan di rumah. Ya. Kenapa? Li'annahu alaihi salatu wassalam qala. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, riwayat Ibn Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri, inni araka tuhibbul badiyah wal ghanama. Sesungguhnya aku melihat engkau senang berada di tanah lapang, ya, atau di badiyah ini lembah. Wal ghanamah, dan aku juga senang melihat engkau mengembala kambing, ya, di tempat yang tersendiri. Fa idza kunta fil badiyatika, nah, apabila engkau berada, ya, di tempat pengembalaanmu, au ghanamika, atau kau sedang mengembala kambingmu, fa adzanta lis-shalah, kata Nabi, azanlah untuk salat kalau tiba waktu salat. Farfa' sautaka bin nida, angkat suaramu dalam mengumandangkan azan. Berarti dianjurkan meninggikan suara. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Maka kata Nabi, sesungguhnya tidaklah mendengar lantunan suara yang diangkat muadzin, baik jin ataupun manusia, juga tanpa terkecuali sesuatu yang lain, illa syahida lahu yaumal qiyamah, melainkan akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, berarti muadzin akan jadi saksi nanti. Maaf, banyak makhluk-makhluk menyaksikan muadzin di hari kiamat. Apa yang disaksikannya? Kebaikannya.
Kan dia menyeru. Jadi kalau kita lagi sendiri di tanah lapang ke di lembah dan sebagainya, kita azan. Memang manusia tak ada, tapi yang lain ada, bangsa jin ada, malaikat pun ada. Maaf, hewan-hewan pun juga mendengar lantunan azan tu. Itu nanti semuanya jadi saksi di hari kiamat. Makanya muadzin nanti di hari kiamat, kata Nabi, paling panjang lehernya. Ya, jangan salah paham nih. Bukan lehernya panjang betul. Coba kalau kita berjalan, orang yang lehernya panjang kelihatan tak? Kelihatan? Begitulah muadzin di hari kiamat, kebaikannya akan lebih menyolok dibandingkan dengan yang lain. Karena dia menyeru, ya, menyeru kepada orang untuk ibadah. Ya. Inilah dasar hadisnya. Sendiri pun sunnah azan, cuma jarang orang lakukan. Ini hadis rawahul Bukhari, ya, hadis sahih daripada Imam Bukhari. Namun Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, dalam qaul qadim perkataan yang awal, tidak sunnah azan kerana kurang manfaat, kata beliau. Tapi dulu ungkapan yang awal. Tapi setelah dia menemukan hadis ini, langsung meralat ucapannya itu. Ya, sendiri pun sunnah azan untuk salat. Nah, sekarang ya, wa yanbaghi ay yu'adzinu wa yuqimu qa'iman mustaqbilal qiblah. Maka seyogyanya atau selayaknya orang yang azan itu melaksanakan azan berdiri tegak, berdiri, kemudian menghadap kiblat. Jadi sunnah berdiri. Bagaimana kalau muadzin duduk? Sah kah? Sah. Cuma makruh, tak bagus. Masa muadzin duduk? Ya kan? Tanya lagi, bagaimana kalau berbaring? Azan berbaring. Megang mic berbaring. Allah. Sah kah? Sah, kata ulama. Ya. Cuma kemakruhan lebih kuat lagi daripada duduk. Bagi semakin dia tercelah. Kenapa mengumandangkan azan? Berbaring pula. Ya. Jadi memang sunnahnya azan tu berdiri. Ya. Dan juga menghadap kiblat. Apabila si muadzin meninggalkan keduanya, sedangkan dia mampu berdiri dan mampu menghadap kiblat, kata ulama sah, tapi makruh, tercelah dia, kecuali musafir. Ya, illa idza kana musafiran fala ba'sa bi adzanihi rakiban. Kecuali musafir. Kalau musafir sambil azan berkendaraan boleh. Ini dulu pakai unta, ya, jalan pakai unta, masuk waktu salat azan di atas unta itu azan boleh, ya, boleh. Itu tidak masalah, ya. Dan jangan memutuskan azan, kata ulama, bikalamin wala ghairi, dengan bicara atau yang lainnya. Lagi azan jangan ngomong. Udah hayya 'alas shalah dah, ngomong pula dengan kawan ni. Habis ngomong lanjut lagi hayya 'alal falah. Yang begini hukumnya makruh, kata ulama. Ya, makruh. Bagaimana kalau seandainya ada orang beri salam? Lagi azan ni, orang beri salam, Assalamualaikum muadzin. Bagaimana? Pun kata ulama jangan jawab, kata dia. Ya, jangan jawab. Kapan jawabnya? Setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudah selesai baca doa azan, ketemu kawan tadi yang beri salam, Waalaikumsalam. Gitu deh. Ya, sambil belajar sama dia. Lain kali kalau orang azan jangan beri salam. Gitu. Ya. Kemudian lagi disunahkan lagi azan itu. Mana tadi ini hilang udah. Huruf ni kecil-kecil. Mana tadi ini? Ya. Wa yastahibbu an yakuna al-muadzin mutatahhiran.
Disunnahkan bagi muadzin tadi dalam keadaan bersuci. Ingat ya, bersuci. Jadi muadzin kalau dapat yang terbaiknya ada wudu. Ya, ada wudu. Nah, jangan sampai muadzin tidak ada wudu kecuali darurat boleh. Ya. Jadi untuk azan, jika dia azan dan iqamah sedangkan dia dalam keadaan hadas apalagi junub, maka hukumnya makruh. Sahkah? Sah. Saya bilang tadi tidak tercela kalau darurat. Kita datang ke masjid, wudu batal pula. Bunyi bel masuk waktu azan. Udah. Kalau kita berwudu bisa 3 menit. Bisa lewat 3 menit, bahkan bisa 4 menit. Lebih baik azan dulu. Yang penting paskan masuk waktu. Setelah azan baru berwudu. Ini boleh darurat. Tapi jangan membiasakan seperti itu, kurang bagus. Dan disunahkan yang azan ini suaranya keras. Dan suaranya bagus lagi. Ya, jadi suaranya keras dan bagus. Pilihlah. Dan kau dapat ucapannya betul. Jangan sampai ucapannya salah. Ingat kemarin kita bahas mengenai takbir. Ada 6 yang membatalkan takbir. Ya, tapi yang pasti 5. Yang ke-6 ini kalau dia berhenti tanpa menarik nafas, sah. Kalau menarik nafas, batal dia. Nah, jadi jangan sampai azan nanti menyalahi ketentuan huruf-hurufnya. Yang panjang dipendekkan, alif dipanjangkan. Allahu Akbar. Wah, salah dah tu. Alif tak boleh. Apa ba dipanjangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar panjang. Jadi Allah gendang. Allah tu jadi gendang. Gendang bermuka satu. Jadi gendang satu, digendang, belakangnya bolong. Itu namanya barun. Dipanjangkan ba-nya. Nah, jadi azan pun harus betul. Ya, kalau dapat carilah yang hurufnya benar. Dan banyak saya dengar masjid begitu, keliru. Iqamahnya salah, azannya pun salah. Ala bisa kena biasa aja, bukan kena belajar. Ya, jadi kau dapat selektif azan biar enak. Kenapa? Itu dijawab, seluruh makhluk menjawab, malaikat menjawab. Ini kalau salah hurufnya gimana? Apa mau dijawab? Dan kemudian wa yu'adzina ala mawdi'il 'alin. Ya, mengandangkan azan berada tempat yang tinggi. Ini dulu masjid itu ada tempat tinggi untuk naik muadzin. Dan azannya di luar. Kalau ada menara, di atas menara dia. Nah, dan dia corongkan wajahnya keluar. Dulu kan tidak ada sistem ini. Nah, kalau tidak ada menaranya dahulu di pintu masjid itu. Untuk orang luar tahu. Nah, maka dulu Bilal diangkat oleh Nabi karena suaranya keras. Ya, suaranya keras sekali. Barangkan azan. Nah, tempat yang tinggi. Kalau kita sekarang enggak. Sekarang kita di mihrab. Kenapa ada suara yang keluar sudah? Sekarang ni Masya Allah teknologi luar biasa. Nah, kemudian lagi disyaratkan azan ini. Nah, ya. Wa syaratul azani ay yakuna al muadzinu musliman aqilan dzukuran. Yang pertama syarat azan ini muazzinnya itu muslim, orang kafir tak boleh. Yang kedua, akil, orangnya berakal. Baligh tak masuk. Makanya anak-anak boleh. Anak-anak boleh azan, tapi ingat syaratnya mumayyiz. Tahu kaedah mumayyiz? Bisa membedakan yang baik tak baik, disuruh dia faham, dilarang dia mengerti. Itu mumayyiz. Kira-kira berapa umur mumayyiz? Mumayyiz itu 6 tahun ke atas. Nah, 6 tahun ke atas boleh suruh azan. Jangan 5 tahun ke bawah. Nah, nanti separuh kalimat lari dia. Nanti kembali lagi. Jadi tolong ya. Akil dia berakal, udah ngerti dah. Diperintah dia paham, dilarang dia ngerti. Itu namanya akil. Ya, tidak harus baligh. Ya, tidak harus baligh. Dia penting akal, paham dia. Itu namanya mumayyiz. Kemudian laki-laki. Laki-laki, perempuan bagaimana? Perempuan tak boleh azan. Kenapa? Azan ini memberitahu masuk waktu salat. Dan azan ini orang fokus kepada suaranya.
Dan muadzin ini orang penasaran memandangnya, dan ini tidak boleh untuk perempuan. Maka fitnahnya besar kalau perempuan jadi muadzin. Ya. Jadi bukan orang dengar suaranya lagi, mandang orang langsung. Dari belakang dipandang, terus ke bawah dipandang, naik ke atas, turun ke bawah. Lupa jawab azan. Mandang orang. Jadi fitnahnya besar ya untuk perempuan ini. Kena fokus untuk azan. Tapi kalau kasidah, enggak. Kalau dia berkasidah sama-sama perempuan boleh, enggak masalah. Ada orang lewat sambil dengar, enggak difokuskan. Beda dengan azan. Kalau azan orang fokus kepada dia. Suaranya disimak, orangnya pun dipandang. Itu situlah timbul fitnah. Jadi apa sunnah perempuan ni? Nah, kalau perempuan berada komunitas perempuan, disunnahkan iqamah. Iqamah boleh. Begitu sudah kumpul pengajian ibu-ibu, ada ustazahnya lagi, boleh dia mengumandangkan iqamah. Azan bagaimana? Azan pun mubah, bukan sunnah, tapi mubah. Selama sama-sama perempuan. Kalaupun ada laki-laki di situ, mahram dia, suaminya, atau pamannya, atau saudaranya, atau orang tuanya. Tapi begitu ada satu orang laki-laki orang lain, walaupun di ruangan itu suaranya haram. Ya, kalau perempuan mengumandangkan azan. Tapi perempuan sama-sama perempuan, yang sunnahnya iqamah. Itu saja. Ya. Sudah. Pertanyaan, mana lebih afdal? Apakah azan atau sebagai imam? Ini khilaf pendapat. Mana lebih afdal, imam atau muadzin? Nah, kalau muadzin didoakan Nabi, ya Allah ampunkan muadzin. Gitu. Ya Allah beri hidayah, beri hidayah kepada imam dan ampunkanlah muadzin. Ada ulama berpendapat pengampunan lebih afdal daripada hidayah. Ada pendapat begitu. Ada ayat menyatakan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling bagus menyeru ke jalan Allah? Aisyah berkata, ini ayat untuk muadzin. Khilaf ni ulama ni. Berdebat tentang mana yang paling afdal. Kalaupun beda tipis. Tapi pendapat yang paling kuat setelah dikumpulkan pendapat ulama, yang terafdal adalah sebagai imam. Pertimbangannya apa? Imam lebih afdal daripada muadzin. Beda tipis nih. Karena Nabi SAW tak pernah jadi muadzin. Nabi menjadi itulah dia. Pertimbangannya Rasulullah, karena Nabi imam terus, tak pernah jadi muadzin. Tapi maaf ya, selisihnya tipis sekali. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu? Kata Umar, kalaulah aku tidak disibukkan khilafah sebagai khalifah pemimpin, la adzantu, aku yang azan, kata Umar. Kalau tak sibuk, dia sibuk pemimpin. Gitulah Umar dulu, tak mungkinlah jadi muadzin. Tapi kalau aku tak disibukkan masalah kepemimpinan, aku yang azan. Apa sebab? Dua hadis tentang muadzin. Kata Nabi, siapa yang jadi muadzin 5 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut, ya, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dan siapa 7 tahun jadi muadzin berturut-turut istiqamah, bara'atun minan nar, dilepaskan daripada azab api neraka. Ayo, saya rasa ni berebut nampak habis ni. Ya, jadi muadzin. Tapi ingat, jangan semuanya mau, selektif. Yang bagus hurufnya, bagus suaranya, itulah jadi muadzin. Ya, itu yang lebih baik. Ya, wallahu alam. Ya, selesai sudah. Ya, sekira itu. Dan ingat, terakhir kemarin saya sampaikan, ya, bahwasanya kalau azan itu muadzin punya wewenang. Begitu masuk waktu, dia tanpa izin siapapun langsung mengumandangkan azan. Tapi kalau iqamah, dia memerlukan isyarat daripada imam. Ya, imam berisyarat, langsung iqamah. Ya, kalau seandainya di masjid ni pakai bel, ya, tait, berarti iqamah kan?
Tapi kalau seandainya belum bunyi bel, imam mudah berisyarat, azan, iqamah lah. Berarti ada diperlukan. Ada situasi tertentu diperlukan dipercepat. Saya pernah di Serdam itu. Itu isya tu. Antara azan dengan iqamah 15 menit. Lumayan enggak nunggunya tu. Wirid udah selesai, qabliyah sudah. Wirid subhanallah alhamdulillah 10-10 sudah selesai. Istighfar 100 pun sudah selesai. Masih nunggu lagi. Ada 7-8 menit nunggu. Nunggu azan kan? Saya bilang rubahlah. Ini terlalu lama. Ya, terlalu lama. Yang boleh lama itu antara azan dengan iqamah itu salat subuh. Kalau salat subuh boleh dipanjangkan. Karena wiridnya panjang dan juga beri kesempatan kepada orang yang baru dengar azan di rumah, dia bergegas turun ke masjid. Nah, mudah-mudahan masih dapat takbiratul ihram bersama imam. Jadi yang pertama, bagaimana salat qada? Salat qada sunnah ke azan? Sunnah. Nabi pernah mengqada salat subuh, tapi berjamaah. Nabi pernah kesiangan, pernah saya ceritakan. Nabi pernah kesiangan salat subuh, dibangunkan matahari. Nabi membangunkan semua sahabat pindah tempat. Kemudian mereka berwudu. Setelah berwudu, azan. Bilal azan. Azan terbit matahari untuk azan salat subuh. Ya, sudah siang sudah. Matahari sudah naik. Nah, kemudian setelah azan, salat sunnah qabliyah. Qabliyah subuh pun diqada. Ya, karena sudah istiqamah melaksanakan. Setelah itu baru iqamah. Setelah iqamah, barulah salat subuh berjamaah. Itu semuanya qada. Berarti sunnah masih azan untuk salat qada. Nah, yang kedua, tadi iqamah menambah waw. Tak perlu, karena kan kalimatnya masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qam. Dah begitu. Jangan ditambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Kita ikut bagaimana kalimat dari hadis Nabi SAW. Kecuali dalam salat, tambahlah waw dan jangan dibuang. Ini ada juga yang dibuang dalam syahadat tu. Kenapa? Nabi dengan Allah tak berpisah. Waw tu pemisah kata dia. Oh dah kacau katanya. Kita jangan buat hukum sendiri, kita ikut. Udah betul dah tu dah dari hadis Nabi. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tambah wawnya. Membuang waw menghilangkan hurufnya, berarti kurang. Ya, apalagi tahiyat akhir itu sudah masuk dihitung huruf-hurufnya seperti Al-Fatihah. Karena tahiyat akhir hukumnya wajib seperti Al-Fatihah dengan rukun qauli. Nah, jangan dibuang wawnya. Dibuang waw berkurang di huruf. Sekian itu. Ya, sekian. Nah, udah dapat dipahami.